Kemarin sempat heboh tentang kasus Sariwangi Pilot, ya nggak? Tapi ternyata merek dari Sariwangi ini sudah dijual ke Unilever. So semuanya masih tetap bisa happy ngeteh Sariwangi ya, walaupun perusahaan awal dari Sariwangi itu udah Pilot. Nah, saya mau share hari ini tentang melek hukum merek. Kenapa ini penting banget? Karena untuk proteksi brand, dan jangan sampai merek yang merupakan intangible asset dari bisnis kita ini bisa dikuasai orang lain, yang akibatnya kita harus rebranding atau bahkan bayar royalti ke orang lain. Saya Bima Prastio, founder Smart Legal. Welcome to my foodies class. Oke, kita mesti clear dulu nih. Ini sering terjadi salah kaprah penggunaan istilah ya. Merek bukan paten. Saya sering banget ada orang WhatsApp, telepon, nanya-nanya bahwa, "Mas, saya mau matenin merek saya. Ini bingung banget ya." Atau ada yang bilang, "Saya mau daftarin paten buat brand saya." Nah, ini bingung karena istilah paten itu kadang mengartikan paten, oke gitu ya. Ada juga kalau orang Jawa, paten itu artinya membunuh. Jadi kalau kita mau mateni brand kita, itu namanya bunuh bisnis kita ya. Jadi kita mesti clear dulu, merek bukan paten. Karena yang namanya paten itu lebih kepada hak eksklusif terhadap teknologi ya, inovasi-inovasi yang dibuat ya dalam satu invensi atau penemuan. Nah, sedangkan merek itu adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, ya, logo, atau kombinasi dari unsur-unsur ini. Sehingga memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan usaha baik barang dan jasa. Jadi lebih clear kalau ngomongin ya yang kaitan-kaitan dengan brand, dengan logo, ya, gambar dan tulisan itu kalau mau dilindungi didaftarkan sebagai merek, bukan paten. Oke, kita perlu pahami bahwa yang namanya merek itu adalah hak eksklusif yang dilindungi oleh negara ya terhadap kemudian si pemegang hak atas merek. Hak atas merek itu apa aja? Yang pertama ya tadi hak eksklusif yang diberikan oleh negara. Yang kedua, kepada pemilik yang terdaftar dalam daftar umum merek. Ya, dalam rezim hak atas intelektual atau merek ini yang berlaku adalah first to file. Jadi siapa yang duluan dia mendaftarkan, dia yang kemudian dapat perlindungan lebih dulu. Ya, untuk jangka waktu tertentu, untuk merek 10 tahun dan bisa diperpanjang. Lalu otomatis dengan memiliki hak atas merek, maka dia dapat menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek ini. Kalau kita sudah sebagai brand owner dan juga punya hak atas merek, maka kemudian kita bisa menegur orang lain kalau dia pakai merek kita tanpa izin kita. Bahkan nggak cuma kita menegur, kita bisa minta ganti rugi. Bahkan yang unik ya, kalau di rezim kekayaan intelektual ini, pelanggar-pelanggar tersebut bisa dikenakan sanksi pidana. Jadi bisa sampai di penjara kalau melanggar hak atas merek ini. Oke, jadi menjadi clear tadi ya, kenapa merek harus didaftarin. Yang pertama, dapat menggunakan sendiri. Dua, jadi daya pembeda dari brand lainnya. Yang ketiga, melindungi hak ekonomi pemegang merek ya. Utamanya sih yang ini ya. Jangan sampai orang enjoy proses kita, kemudian merusak reputasi kita bahkan. Nah, disitulah kalau pemegang merek punya hak menegakkan hukum, dia bisa minta penghentian penggunaan mereknya sampai kenakan sanksi. Oke? Nah, selanjutnya kita juga harus pahami nggak semua permohonan merek itu pasti diterima. Ada batasannya ya. Merek yang nggak bisa didaftarin itu ya kalau bertentangan dengan kesusilaan, moralitas agama, dan ketertiban umum. Memang ini kelihatannya luas banget ya. Cuma ya sederhana aja lah. Nggak mungkin merek itu yang ada unsur-unsur asusila gitu ya, moralitas agama, itu jelas. Ketertiban umum ini maksudnya hal-hal yang diatur secara general oleh negara, itu jelas nggak bisa. Kemudian nggak ada daya pembedanya, sama aja umum gitu ya.
terus sudah menjadi milik umum. Ini juga nih. Oke, terkait dengan telah menjadi milik umum, public domain. Ini case-nya banyak banget ini yang menyita perhatian publik. Ada dulu kita pernah dengar kasus Extrajos lawan Enerjos. Itu nggak main-main. Perkaranya itu sampai bertahun-tahun penyelesaiannya. Bahkan saya pernah ingat itu sampai legal manajernya udah ganti berapa kali gitu. Ya. Jadi kata Jos itu dipersoalkan. Pernah juga kata Town Square. Itu kan banyak banget ya di berbagai daerah. Citos, Cilandak Town Square, Depok Town Square ya. Bahkan pernah ingat kasusnya almarhum Pak Bondan itu Kopi Tiam. Itu juga agak unik karena nama Kopi Tiam itu ya sama kayak coffee shop, public domain ya. Nah, kalau mau daftarin merek jangan memiliki unsur yang ada public domain atau milik umumnya tadi itu. Jadi kita nggak bisa mencegah orang lain menggunakan unsur yang merupakan public domain. Jadi misalnya kita mau bikin rumah makan mewah gitu ya. Ini kata rumah makannya kan umum banget. Nggak bisa kita ngelarang orang nanti nggak boleh ada nama rumah makan karena itu udah jadi public domain. Kecuali kalau kemudian misalnya namanya kita ayam bakar Maknyus. Maknyus ini sudah jadi public domain sekarang. Walaupun dulu dipopulerkan sama almarhum Bondan Winarno. Tapi kalau kemudian kita masih mau pakai itu ya, maka bisa saja mereknya yang didaftarkan itu berupa tulisan ABM lalu ada gambar ya, logo tertentu yang kemudian warnanya itu juga cukup unik. Secara satu kesatuan ini yang didaftarkan bisa ya, tapi bukan ayam bakar Maknyus kemudian ada orang lain nanti pakai ayam bakar terus pakai Maknyus jadi nggak boleh, bukan. Tapi ABM sebagai keseluruhan dari etiket mereknya ya. Kemudian keterangan dari barang atau jasa ya, kalau sifatnya itu cuma menjelaskan saja itu akan sulit. Apalagi kalau tadi misalnya ayam bakar Pak Soleh gitu ya, ini kalau cuma sekedar menjelaskan bakar gitu ya, orang lain nggak boleh punya merek bakar, nggak bisa, itu nggak fair banget ya. Ataupun keterangan-keterangan lain yang melekat dari satu merek. Challenge-nya sebenarnya di bisnis kuliner itu adalah seringkali merek yang digunakan itu terasosiasi dengan produk. Contoh Pizza Hut, Burger King ya, Kentucky Fried Chicken, walaupun sekarang yang didaftarkan KFC sebagai brand gitu kan. Nah, sejatinya yang namanya merek itu seharusnya tidak terasosiasi dengan produknya atau jasanya. Kalau kita ngelihat Apple itu kan nggak jualan apel ya. Kemudian Adidas itu nggak menjelaskan apapun. Three Stripe, Nike dengan sauce-nya ya. Jadi harusnya kalau mau daftarin merek yang keren itu harusnya yang jauh, nggak kebayang, nggak kepikir dan nggak terasosiasi sama produk. Tapi ya sekali lagi challenge kalau di bisnis kuliner itu biasanya masih mau melekatkan dengan produknya. Oke, beberapa sekarang makin kelihatan bahkan tanpa menyebutkan produknya. Tapi tagline-nya kadang tetap aja menjelaskan itu. Jangan sampai juga kita waktu daftarin merek jadi ditolak. Ya, saya pernah punya temen itu kekehnya luar biasa. Dia padahal adalah produsen nomor 2 baju anak-anak muslim di Cirebon. Pertama dia daftarin Takwa. Takwa literally tulisannya Takwa, TAKWA. Setelah 2 tahun ditolak. Daftarin lagi Takwa pakai Q. Ditolak juga ya, karena satu itu ada unsur public domain dan juga nggak ada unsur kebaruan atau apapun ya. Nah, ini ada hal-hal lain yang harus perhatikan juga. Merek tersebut tidak boleh memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek lain yang sudah ada. Ini contohnya kalau dari sisi logo atau gambar ya, kita pernah melihat ada rumah makan lele dulu, mirip kayak Starbucks, tapi akhirnya sudah berubah ya. Terus kita juga ngelihat cappuccino cincau, itu juga mirip ya dengan brand tertentu yang gede. Ada juga apalagi contoh-contohnya ya, itu dari persamaan gambar bentuk ya. Ada juga persamaan bunyi.
Itu juga ada persamaan bunyi itu, misalnya kalau kita daftarin misalnya untuk nasi goreng Nike, tulisannya itu NAIKI ya. Kalau yang aparel itu kan NIKE, bacanya Nike juga. Jadi walaupun beda tulisannya, logonya, tapi kalau bunyinya sama itu nggak bisa. Apalagi kalau brand besar nih, brand besar tuh nggak kira-kira kalau daftarin merek, dia buat ngamanin bisa puluhan kelas itu didaftarin. Ya jangan sampai terjadi kayak gitu, tiba-tiba kan lagi pakai dia jualan sepatu Nike gitu ya, keluar tuh sate ayam Nike gitu kan, itu problem banget, bisa ngerusak image-nya. Oke, nah kemudian merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum. Ini juga kadang-kadang terjadi. Jadi bahkan merek itu nggak boleh sama dengan nama PT atau yayasan milik orang lain. Contoh, ada komunitas wirausaha namanya TDA, tangan di atas, itu sudah mendaftarkan logonya itu ya, TDA. Jadi nggak bisa kalau tiba-tiba ada orang jualan batik namanya batik TDA, sepatu TDA, itu nggak bisa ya, karena sudah menjadi nama badan hukum orang lain. Kemudian juga merupakan tiruan atau menyerupai nama bendera lambang negara. Dulu pernah ada isu daftarin merek bakso MPR ya, itu nggak bisa, jelas. Cuma yang pernah lagi sempat proses itu adalah misalnya pakai namanya Garuda. Garuda ini apakah dianggap sebagai lambang negara ya, atau ada Garuda-Garuda lain gitu ya. Nah, kabarnya sih nggak bisa juga digunakan. Kemudian saking kita nasionalisme banget gitu ya, merek yang mau kita daftarin ada merah putihnya, maka merah putihnya itu nggak relevan banget kita gunakan. Tapi kalau mungkin misalnya mau dikampanykan ada Indonesianya merah putih banget, ya itu mungkin hal lain, tapi tidak sebagai unsur dalam etiket merek yang akan didaftarkan. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi negara atau lembaga pemerintahan. Nah ini juga udah clear banget ya. Jadi nggak bisa kita karena semangat 45, jiwa nasionalisme, terus semuanya harus sama kayak yang sudah dimiliki oleh negara kita. Itu akan sangat sulit ya. Bagaimana dengan negara lain? Sama aja ya. Tapi perlindungannya hanya di teritorial ya. Jadi merek ini akan dilindungi di Indonesia saja kalau kita daftar di Indonesia. Kalau kita ingin merek ini dilindungi di negara lain, maka kita harus daftarkan juga di negara lain. Pernah terjadi misalnya kayak Burger King, itu kalau kita ke Australia kita nggak menemukan ada Burger King, tapi kok ada restoran yang menunya kayak Burger King, warnanya beda, namanya Hungry Jack. Karena di Australia merek Burger King sudah dimiliki oleh warga Australia di sana, sehingga akhirnya harus pakai strategi rebranding bagi Burger King di negara Australia. Nah, yang terakhir adalah tentang jangka waktu perlindungan merek. Jadi merek ini bisa dilindungi untuk awalnya itu adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Prosedurnya nanti perpanjangan diajukan itu 12 bulan sebelum berakhirnya perlindungan hukum bagi merek. Jadi sebelum expired 12 bulan, kalau ini oke, potensial, segera daftarkan supaya dapat perlindungannya. Ini saya pernah punya case klien saya agak unik. Dia udah dari tahun 89 memiliki merek itu, dan waktu berjalan, tahun 2006 ada orang lain yang masuk memanfaatkan celah jangka waktu ini. Jadi waktu lagi proses akan diperpanjang, itu ada yang pendaftaran masuk juga, dan herannya keluar juga mereknya, sehingga akhirnya mereka harus bersengketa di pengadilan. Bayangin dari tahun 89 mereknya, kalau mau diganti kan berat banget itu ya, karena sakitnya tuh bukan cuma di sini tapi di dompet juga ya. Oke, itu tadi ya sharing saya tentang melek hukum merek, bukan paten ya, jangan lupa. Harapannya agar kita sejak awal bisnis itu sudah mulai berusaha melindungi proses branding ini ya. Jadi jangan sampai kemudian digunakan oleh orang lain
atau bahkan kita jadi harus bayar ke orang lain, apalagi sampai keluar uang banyak untuk rebranding lagi. Waktunya yang sudah habis itu akan sia-sia lagi. Nah, kalau mau dapat informasi lebih banyak tentang aspek legal untuk bisnis, silakan klik smartlegal.id ya. Nanti kalau udah mau nanya-nanya, ada websitenya di situ. Dan enjoy the website, karena kami nggak hanya ngasih artikel, ada infografis dan juga ada video-video yang memudahkan untuk bisa memahami aspek legal. Saya Bima Prasetyo, thanks for watching my foodies class.